Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat 12 Mei 2023, hari biasa pekan kelima Paskah. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Flavia Triska Pasaribu dari Sibolga. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Dalam kehidupan kita pasti memiliki orang-orang yang kita kasihi. Entah itu orang tua, istri, suami, kekasih, anak, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengasihi seseorang, kita pasti mengharapkan orang lain juga akan mengasihi kita. Apalagi ketika kita memiliki sahabat. Sahabat tentunya berbeda dengan teman. Jika kita berteman, mungkin kita hanya sekedar tahu namanya, sekedar tahu alamatnya, atau lain sebagainya, tidak mendalam. Tetapi ketika kita memiliki sahabat, otomatis kita pasti tahu sahabat kita sangat mendalam, sangat detail. Dan biasanya seorang sahabat itu memahami diri kita dan mau menerima kita apa adanya. Ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan terjadi dalam sebuah persahabatan, dikasihi dan mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Persahabatan yang dimaksud oleh Yesus adalah persahabatan yang lebih dari yang kita lakukan di dunia ini. Nah, kalau biasanya kita menganggap orang lain sebagai sahabat, berarti kita memberi kepadanya dan menerima daripadanya. Ada take and give di dalamnya. Menjadi sahabat yang dimaksud oleh Yesus adalah menerima kita sebagai seorang sahabat yang didasarkan pada pengorbanan yang telah diberikannya. Yesus merupakan sahabat sejati yang kita miliki. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus tidak pernah menuntut apapun dalam diri kita selain mengasihinya kembali, mengasihi Yesus dan menaati perintahnya, serta melakukan kebaikan dalam hidup kita. Dalam Injil hari ini kita juga mendengarkan kalimat tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Nah, pasti ketika kita memiliki sahabat, kita tidak benar-benar mengasihi sahabat kita itu secara totalitas. Atau ketika kita mengasihi orang lain, tidak usah sahabat, misalnya pasangan kita atau orang tua kita, pasti tidak secara totalitas. Belum tentu kita mau menyerahkan nyawa kita untuk orang yang kita kasihi itu. Tetapi Yesus rela menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kita, bahkan di saat kita meninggalkannya. Di saat kita pergi, di saat kita menjauh dari Yesus, Yesus tetap berada di tempat yang sama, menunggu kita untuk kembali mendekat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perintah untuk mengasihi mengajak kita untuk menjadi sahabat bagi siapa saja. Tidak harus mengorbankan nyawa seperti halnya yang dilakukan oleh Yesus terhadap kita. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana untuk orang lain, untuk orang yang kita kasihi atau untuk saudara-saudara kita. Misalnya dengan memberikan waktu untuk mereka, mendengarkan orang yang membutuhkan penguatan, memberi semangat kepada yang putus asa, membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, dan lain sebagainya. Kasih adalah persyaratan mutlak dari persahabatan yang sejati seperti yang diteladankan oleh Yesus sendiri kepada kita. Kasih juga merupakan hukum utama yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mengasihi seperti yang dilakukan Yesus memang bukanlah perkara yang mudah untuk kita lakukan sebagai seorang manusia biasa. Dalam perjalanan mengasihi, seringkali kita pasti mengalami kegagalan untuk melakukannya. Namun, jika hati dan pikiran kita selaras dengan rencana Tuhan, hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri saja. Dan mau rendah hati untuk dibimbing oleh Yesus. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk selalu menebarkan kasih bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi sahabat yang baik, menjadi orang-orang yang dapat dipercayai, menjadi seorang yang memang benar-benar dapat mencerminkan pribadi Yesus Kristus itu sendiri dalam diri kita, dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai role model kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga renungan singkat ini semakin meneguhkan iman kita.